informasi dan inspirasi. Pukul 3 balik waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi Jo Berita Daerah Babahaso Minang. Selamat siang Pandanga. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan sari berita utama. Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan status tanggap darurat Salamo Ampe Balai Hari. Masuki status tanggap darurat, Bupati Tanah Datar taruh majak warganya meninggalkan wilayah nan beririsan jo jalur aliran sungai. Buletin Berita Minangko dibacakan Mutia Utami. Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan status tanggap darurat Salamo Ampe Balai Hari menyusul bencana hidrometeorologi nan melanda beberapa titik wilayah kota serta perbatasan Tanah Datar. Berikut laporan Nofri. Pemerintah Kota Padang Panjang menetapkan status tanggap darurat Salamo Ampe Balai Hari menyusul bencana hidrometeorologi nan melanda beberapa titik wilayah kota serta perbatasan Tanah Datar. Menindaklanjuti kondisi tersebut, pemerintah kota mengumpulkan seluruh ASN serta non-ASN dalam rapat koordinasi khusus di Gedung MSFI kami malam. Rapat dipimpin Dandim 0307 Tanah Datar, Letkol Infanteri Agus Priyo Pujo Sumedi atas instruksi Wali Kota Padang Panjang Hendrianis. Dalam arahannya, Dandi menegaskan bahwa seluruh aparatur pemerintahan harus siap bekerja penuh tanpa batasan waktu demi misi kemanusiaan. Dirinya menambahkan hingga kini masih ada korban dan alun ditemukan. Sementara alah 7 korban ditemukan sarato dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Dandim juga menyoroti banyaknya warga yang terdampak karena tinggal dan membangun rumah di kawasan daki aliran sungai Jembatan Kembar. Dandim meminta seluruh OPD menelaah kembali tugas pokok serta fungsinya agar penanganan di lapangan berjalan efektif dan terkoordinasi. Hingga berita diturunkan terdapat 5 titik longsor dari batas kota menuju Lembah Anai dan menjadi fokus utama penanganan tim gabungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol Infanteri Agus Priyo Pujo Sumedi, Komandan Kodim 0307 Tanah Datar beserta unsur Forkopimda, hadir Wakil Wali Kota, Wakapolres, Pak Jari, dan segenap mama. Kami melaksanakan rapat darurat untuk penetapan status Kota Padang Panjang menjadi tanggap darurat, di mana AirPA ini berada di gerbang pintu masuk Kota Padang Panjang yang mengakibatkan terisolirnya sekurang lebih 40 kakak. Sementara ini kami masih mencoba untuk proses evakuasi korban-korban yang belum ditemukan karena disinyalir di tempat terjadinya bencana ada beberapa warga yang sedang berteduh. Sementara itu, Wakil Wali Kota Alex Saputra menyampaikan dukungan penuh terhadap instruksi Wali Kota Hendrianis. Dirinya menegaskan seluruh unsur pemerintah harus bergerak selaras serta tidak bersikap basa bodoh terhadap kondisi yang terjadi. Dirinya menekankan pentingnya empati dari semua aparatur. Alex Saputra juga mengingatkan agar distribusi kebutuhan dasar bagi warga terdampak berjalan maksimal. Pemko berharap pencarian korban, normalisasi akses, serta pemulihan kehidupan masyarakat dapat berjalan optimal sepanjang masa tanggap darurat. Seluruh ASN serta non-ASN diminta bekerja maksimal tanpa mengenal hari libur. Sementara masyarakat diminta terus waspada serta menjauhi kawasan rawan longsor dan aliran sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pemerintah Padang Panjang menghimbau kepada masyarakat yang berada di tempat-tempat yang labil untuk segera mencari tempat posisi yang aman. Ini kita di Jembatan Kamba, lebih dari 20 kakak. Mohon doanya, Padang Panjang sedang berbuka. Mudah-mudahan masyarakat kita yang belum ditemukan bisa ditemukan. Mohon doanya, kawan-kawan, sahabat semuanya. Relawan dan masyarakat yang ingin membantu dihimbau untuk berkoordinasi ke posko resmi agar penanganan tetap terarah.
Pemko juga menginginkan warga untuk mengikuti informasi dari sumber resmi dan tidak menyebarkan kabar non alun valid. Alex Saputra kembali menegaskan bahwa kemajuan Padang Panjang hanya dapat dicapai melalui kebersamaan. Pemko memastikan seluruh pemerintahan TNI, Polri, BPBD, OPD, dan relawan akan bekerja selama 24 jam hingga situasi kembali normal. Nofri melaporkan. Sebanyak 3.362 orang warga Kota Solo menjadi korban banjir dan diperparah jo meluapnya Sungai Batang Lembang, Jo Batang Gawan, sebagaimana dilaporkan dalam Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam keterangan yang diterima memaparkan bahwa dua sungai itu meluap setelah 24 jam terakhir hujan mengguyur wilayah Sumatera Barat, jo banjir kiriman dari daerah tetangga memperburuk kondisi di Kota Solo. BNPB mengkonfirmasi ribuan orang tuh tersebar di beberapa wilayah di Kecamatan Tanjung Harapan dan mencakup Kelurahan Kota Panjang dan Nan Balimo. Kemudian Kecamatan Lubuk Sikarah dan meliputi Kelurahan Kampai Tabu Karambia, 9 Korong, Aroh, Ampek Korong, Sinapa Piliang, 6 Suku, Jo Tanah Garam. Masuki status tanggap darurat, Bupati Tanah Datar Eka Putra kini taruh majak warganya meninggalkan wilayah nan beririsan jo jalur aliran sungai. Berikut laporan Awan Ahmad Fauzan. Guna meningkatkan kewaspadaan di masa status tanggap darurat, Bupati Tanah Datar menginstruksikan warganya untuk menjauhi sungai demi keselamatan. Hal diungkapkan Bupati Tanah Datar Eka Putra dan mengeluarkan imbauan kepada seluruh masyarakat, khususnya nan tinggal di bantaran sungai. Utamanya dikatakan Eka Putra, masyarakat nan tahu tamu batampe tinggal di bantaran sungai dan berhulu dari Gunung Marapi, Gunung Sago, Gunung Tandike, Gunung Singgalang, serta Bukit Malalu. Guna meningkatkan kewaspadaan tak ada potensi bencana, Eka Putra meminta warga nan berada di zona rawan tasabui untuk segera menjauh dari aliran sungai demi keselamatan. Pasalnya menurut Bupati Tanah Datar tu, imbauan dikeluarkan sebagai langkah antisipasi tak ada kemungkinan terjadinya banjir bandang atau galodo, terutama saat curah hujan tinggi. Hari ini saya Bupati Tanah Datar Eka Putra menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada. Bagi warga kami yang tinggal di bantaran sungai yang dialiri dari Gunung Merapi, Gunung Sago, Gunung Tandike, Gunung Singgalang dan juga Bukit Malalo agar segera menjauh dari aliran sungai tersebut. Untuk itu tetap kita waspada, jangan panik. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Tanah Datar dijauhkan dari bencana alam ini. Dengan demikian, Bupati Tanah Datar Eka Putra juga secara khusus mengingatkan warga di bantaran sungai nan berhulu dari Gunung Jo Bukit Tasabui untuk mengutamakan keselamatan diri Jo keluarga. Karena itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan terus melakukan pemantauan Jo koordinasi untuk memastikan keamanan masyarakat. Dari Kabupaten Tanah Datar, Awan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Solo mengimbau masyarakat supaya lebih waspada dalam menghadapi cuaca ekstrim dan menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi di daerah itu. Bupati Solo John Firman Pandu di Solo memberikan imbauan terbuka terkait kewaspadaan bencana bagi seluruh masyarakat karena meningkatnya intensitas hujan serta serangkaian bencana alam yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. John Firman Pandu juga mengimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika hujan deras, menghindari perjalanan jauh jika indak mendesak, menjauhi bantaran sungai jo tabiang rawan longsor, serta melapor capek ke pemerintahan negeri atau BPBD jika mencari ada tanda-tanda potensi bencana. Tokoh masyarakat asal Gunung Talang, Kabupaten Solo, Asrianto Malie, ateh kondisi bencana terjadi, dirinya tahalang pulang temui keluarga nan barado di Padang. Berikut laporan Joni Marbeta. Bencana hidrometeorologi melanda Ranah Minang akibat sejumlah daerah di Sumatera Barat serupa Kota Solo alami banjir, Kota Padang banjir dan longsor, Kabupaten Agam alami longsor dan Jalan Taputunya jalan di Lembah Anai, longsor di Padang Panjang, banjir di Kabupaten Tanah Datar, terjadinya longsor di Kabupaten Pasaman Barat, serta longsor di Kabupaten Solo, dan secara tidak langsung berdampak tidak bisanya Dr. Andes Asrianto, apoteker RMM, temui keluarga berada di Kota Bingkuang Padang. Kini disabuikan Asrianto 59
tahun sebagai tokoh masyarakat Gunung Talang, Kabupaten Solo tu nan kesehariannya bekerja pada salah satu instansi Kementerian Pemerintah Pusat di Kota Payakumbuh dengan memiliki 8 orang anak dan pertama kali berkarir sebagai ASN di Papua 1995 tu dan sejak kepindahannya ke Ranah Minang 2008 balik hingga kini tiap minggu temui keluarga pulang dan atas musibah nan terjadi dirinya untuk sementara waktu urungkan niatnya temui keluarga dan anak-anaknya. Juga dirinya melihat adanya kebijakan pemerintah meliburkan anak sekolah atas kondisi bencana yang terjadi, dirinya sambut baik, elok, dan di bencana terjadi justru peran pemerintah lebih diintensifkan, dimasifkan menangani kondisi yang terjadi kini Otomatis ada kendala jarak keluarga karena Padang Payakumbuh yang membutuhkan waktu setiap hari kurang lebih 4 atau 5 jam kalau perjalanan normal tuh. Sementara sekarang ada beberapa sarana prasarana yang terganggu karena musibah dan bencana sehingga otomatis tidak bisa untuk rutinitas 1 minggu ketemu dengan keluarga. Bagaimana tujuan tanggapan anak? Keluarga sebenarnya sudah mengakses berbagai informasi kondisi dari beberapa daerah, termasuk daerah yang kita lewati setiap pekan. Kita pergi kerja itu kan cuma balik ke keluarga itu hari Jumat, kemudian balik lagi ke Payakumbuh hari Minggu malam. Apalagi dengan kondisi sekarang, kalau saya perhatikan dengan kondisi secara global, banyak titik-titik yang tidak bisa dilewati. Bahkan dalam 2-3 hari ini, transportasi umum bisa dikatakan lumpuh total, tidak bisa berjalan. Dan kondisi ini memang harus kita komunikasikan dengan keluarga. Kita sampaikan, kenapa bisa seperti ini. Jadi artinya kita pun tidak bisa mengambil inisiatif, tidak ketemu keluarga dan sebagainya. Memang kondisinya seperti itu. Meliburkan sekolah dalam edarannya itu sampai 29. Tapi nanti saya yakin nanti lihat kondisi nanti kalau seandainya memang belum memungkinkan, tidak apa-apa, diperpanjang aja. Tapi kalau untuk sekolah yang berbasis pesantren atau boarding istilahnya, itu justru jangan diliburkan. Nah, berisiko kalau diliburkan. Tambah masalah nanti. Tapi yang lebih penting tindakan nyata. Pejabat penanganannya mungkin BPBD, Dinas Prasarana Jalan, nah itu segera bertindak. Masyarakat terdampak pasti dia kesulitan kebutuhan pokoknya, dapur-dapur umum itu penting tuh, menangani musibah yang ada. Atas nama gubernur silakan. Setelah dia datang tuh ngapain, ada enggak? Berarti bukan foto-foto aja, Pak? Janganlah, jangan terkesan nanti rekayasa. Untuk estimasi kerugian sementara dampak bencana banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrim di Ranah Minang mencapai 6.533.800.000 rupiah dengan dampak terkadang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman dengan kerugian sementara capai 4.851.000.000 rupiah. Joni Marpeta mengabar untuk berita Ranah Minang pada siang hari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat mencatat estimasi kerugian sementara dampak bencana banjir, tanah longsor serta cuaca ekstrim di Ranah Minang mencapai 6,53 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ari Yuswandi di Padang mengatakan data tu Basifai Samantaro yang dihimpun dari Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops di 3 Balai Kabupaten Jokota di provinsi itu. Ari menyampaikan pemerintah Provinsi Sumbar tarih melakukan pemantauan 24 jam jom mapakue koordinasi serta memastikan penanganan dilakukan capek sesuai prosedur operasional standar tanggap darurat. Dirinya jo maimbau masyarakat untuk tetap tenang, waspada, saling membantu, jo memperbanyak berdoa agar Provinsi Sumatera Barat dilindungi dari mara bahaya. Berita terakhir. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang melaksanakan pelatihan kemandirian bidang mobilier geodesign interior tahun anggaran 2025. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Untuk meningkatkan kemandirian dan keterampilan warga binaan pemasyarakatan WBP, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang melaksanakan pelatihan kemandirian bidang mobilier dan desain interior tahun anggaran 2025. Kepala Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang Budi Suharto mengatakan ada 40 orang warga binaan pemasyarakatan yang dilatih bidang mobilier dan mereka terlihat sangat bersemangat mengikuti setiap sesi pelatihan. Para WBP beraja berbagai keterampilan praktis mulai dari pembuatan lemari, rak, furnitur hingga berbagai produk mebel dan perabotan rumah tangga lainnya. Budi Suharto menerangkan, pelatihanku merupakan hasil kerjasama antara Lapas Kelas 2B Lubuk Basuang dan pihak ketiga Sabana Interior dan menjadi bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kegiatanku merupakan bentuk nyata komitmen lembaga dalam membekali warga binaan juga keterampilan dan bermanfaat setelah mereka bebas nanti.
Budi Suwarto menargetkan peserta dapat menjadi pribadi dan lebih mandiri dan produktif, memiliki keahlian di bidang mobiler dan desain interior sehingga dapat berdaya saing di masyarakat. Lapas kelas 2B Lubuk Basuang memastikan setiap tahapan pelatihan berjalan secara baik, mulai dari perancangan desain, pemotongan bahan, hingga tahapan finishing produk. Alhamdulillah, beberapa waktu kita Lapas Lubuk Basuang mengadakan yaitu pelatihan mebeler ataupun furniture kepada beberapa warga binaan. Dan sekitar 40 orang secara bertahap 20-20 kegiatan mebeler itu dilaksanakan dalam rangka program pembinaan kemandirian. Kegiatan itu salah satunya produk-produk yang dibuat setelah pelatihan, dan dalam praktek pelatihannya ya seperti meja, kursi yang dihasilkan dari hasil praktek dari hasil pelatihan dan praktek pada warga binaan. Mereka pada antusias dan senang melaksanakan kegiatan tersebut. Hasil karya para warga binaan sambung Budi Suwarto mulai terlihat menjanjikan coba bagai produk rak dan lemari modern yang diproduksi dari tangan-tangan terampil mereka. Budi Suwarto menambahkan, adanya program pembinaan sarupoko, Lapas kelas 2B Lubuk Basuang tarikh menunjukkan komitmennya dalam menjalankan fungsi pemasyarakatan. Yudi Prama Agustino melaporkan. Sekian berita daerah Babahasa Minang untuk siang hari Minggu 30 November 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan di Suap Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ambo Mutia Utami, salamai siang. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.